Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara mahasiswa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Rafita Megasa Putri. Di sini saya sebagai tutor mata kuliah materi pembelajaran PKN SD. Langsung saja, pada modul pertama itu tentang karakteristik warga negara yang demokratis. Masyarakat demokratis dapat terwujud apabila masyarakat dalam suatu negara memiliki tingkat pendidikan yang layak, cerdas, memiliki tingkat penghidupan yang cukup, dan mereka punya keinginan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi itu berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan. Nah, setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, seiring disebut dengan luber atau jurdil. Nah, dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Nah, demokrasi itu sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang berbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku, sehingga demokrasi sering disebut suatu perlenggaran dari kebebasan. Nah, dalam masyarakat demokrasi terdapat 5 sistem tata kehidupan. Yang pertama, sistem personal. Suatu sistem merujuk pada orang-orang yang menjadi subjek dalam penyelenggara kehidupan bernegara, yang terdiri atas pemerintahan dan yang diperintah. Nah, yang kedua itu sistem kelembagaan, menunjuk kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sistem normatif adalah sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur tata hubungan negara dan warga negara. Yang keempat itu adalah sistem kewilayahan, menunjuk kepada seluruh wilayah teritorial yang termasuk ke dalam yurisdiksi negara Indonesia. Yang kelima itu adalah sistem ideologis, merujuk pada ide-ide dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, PKN dengan paradigma baru mensyaratkan materi pembelajaran yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, disposisi, kepribadian warga negara yang fungsional, bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan juga dalam masyarakat di era global. Nah, kewarganegaraan dalam demokrasi konstitusional itu berarti bahwa setiap warga negara yang pertama itu merupakan anggota penuh dan sederajat dari sebuah masyarakat yang berpemerintahan sendiri. Yang kedua itu diberi hak dasar dan dibebani tanggung jawab. Warga negara itu hendaknya mengerti bahwa dengan keterlibatannya dalam kehidupan politik dan dalam masyarakat demokratis, mereka dapat membantu meningkatkan kualitas hidup di lingkungan tetangga, masyarakat, dan bangsanya. Nah, keterampilan intelektual yang penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis, yang meliputi keterampilan mengidentifikasi dan mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, menentukan, dan mempertahankan sikap atau pendapat berkenaan dengan persoalan publik. Bab kedua itu tentang model pembelajaran PKN untuk pengembangan warga negara yang demokratis. Nah, yang pertama, untuk mencapai tujuan PKN dengan paradigma baru perlu disusun materi dan model pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan dan harapan PKN, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara atau civic intelligence dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial, mengembangkan tanggung jawab warga negara atau yang disebut dengan civic responsibility, serta mengembangkan anak didik berpartisipasi sebagai warga negara atau civic participation, guna menopang tumbuh dan kembangnya warga negara yang baik.
Yang kedua, pembelajaran PKN itu selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian guru dan calon guru dalam mempersiapkan pembelajaran PKN di kelas, yakni bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metode atau pendekatan pembelajaran. Materi PKN dengan paradigma baru dikembangkan dalam bentuk standar isi yang bersifat nasional. PKN yang dipelaksanaannya berprinsip pada implementasi kurikulum terdesentralisasi dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ada 4 pokok pendidikan kewarganegaraan, yaitu kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan sebagai sasaran pembentukan. 2. Standar materi kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum dan pembelajaran. Yang ketiga, indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan. Dan yang keempat itu sebagai rambu-rambu umum pembelajaran sebagai rujukan alternatif bagi para guru. PKN dengan paradigma baru bertumpu pada kemampuan dasar warganegaraan atau civic competency untuk semua jenjang. Sedangkan pembelajaran partisipasif yang berbasis portofolio atau portfolio based learning merupakan alternatif utama guna mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan tersebut. Nah, portofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diselesaikan menurut paduan yang ditentukan. Nah, portofolio dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah yang telah mereka pilih. Nah, pembelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan yang berbasis portofolio memperkenalkan kepada para siswa dan mendidik mereka dengan beberapa metode dan langkah yang digunakan dalam proses politik. Pembelajaran ini bertujuan untuk membina komitmen aktif para siswa terhadap kewarganegaraannya dan pemerintahannya. Adapun langkah-langkah pembelajaran PKN yang berbasis portofolio itu meliputi yang pertama, mengidentifikasi masalah yang akan dikaji. Yang kedua itu mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji. 3. Itu mengkaji pemecahan masalah. Yang keempat, membuat kebijakan publik. Dan yang kelima itu membuat rencana tindakan. Nah, itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.